Bab 1531 busurnya ada di sini. Jika itu terjadi di masa lalu, itu akan segera menyebabkan semangat formasi muncul. Namun, anak panah itu mengeluarkan keinginan gila. Tekanan gila ini sepertinya membuat roh formasi mundur. Seolah-olah mereka takut untuk tampil. Saat formasi penyegel realem bergetar, celah sepanjang 500 kaki sepertinya berhenti menutup seolah-olah membeku. Itu memungkinkan panah putih menembak lurus ke arah Wang Lin. Wang Lin berada dalam kondisi konsentrasi tinggi dan sepertinya telah melupakan segalanya selain panah putih. Saat dia mundur, tubuhnya dengan cepat menghilang. Rasa sakit yang luar biasa di antara kedua alisnya menyebar, seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata yang ingin merobek tengkoraknya. Panah putih itu melolong saat melesat melalui formasi penyegel alam dan berjarak kurang dari 10.000 kaki dari Wang Lin. Deru anak panah itu sangat tajam. Niat membunuh di dalam suara ini menyebabkan para penggarap di alam batin menjadi pucat. Jarak 1000 kaki sungguh tidak berarti. Saat raungan bergema, kepala Orde Kuno Bintang 7 sebelum Wang Lin mulai terdistorsi dengan keras. Seolah-olah ada kekuatan yang tak terlukiskan sedang mendekat. Anak panah ini ditembakkan untuk membunuh. Dalam sekejap, anak panah itu mendekat dan menyerang kepala Orde Kuno. Saat gemuruh-gemuruh bergema, bahkan kepala Orde Kuno Wang Lin pun tidak mampu bertahan lama. Kepalanya ditembus dan anak panahnya hendak menerobos ke arah Wang Lin. Tubuh Wang Lin belum sepenuhnya terintegrasi dengan dunia. Ketika panah putih mendekat, perasaan krisis hidup dan mati meningkat. Wang Lin mengungkapkan tatapan penuh tekad dan melambaikan tangannya. Tangan tubuh dewa kunonya masuk ke kepala Orde Kuno dan meraih panah hantu putih. Saat tangannya menyentuh panah putih, Wang Lin merasakan kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya. Bahkan tubuh dewa kuno bintang 7 miliknya merasa sulit untuk menghadapi hal ini. Tubuhnya gemetar dan dia batuk darah. Dia terpaksa keluar dari keterpaduannya dengan dunia dan mundur. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak beberapa puluh kaki dan akan menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Wang Lin memiliki ekspresi galak saat dia berpegangan pada panah dan mundur lebih dari 10.000 kaki. Darah terus mengalir saat dia mundur sejauh 10.000 kaki ini. Dia sudah terluka, dan sekarang lukanya semakin parah. Gemuruh menggelegar terdengar sekali lagi. Wang Lin melangkah ke area tempat para penggarap alam luar disegel oleh daun kuno. Saat dia masuk, kabut hitam dalam jumlah besar keluar dari punggungnya. Begitu seorang kultivator alam luar menyentuh kabut hitam, tubuh mereka akan layu karena seluruh kekuatan hidup mereka telah dikuras habis oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Wang Lin menahan panah menggunakan metode ini, pria berkulit putih di luar formasi penyegel alam menjadi murung dan menarik busurnya sekali lagi. Ini harusnya berakhir. Ketika pemuda itu mengucapkan 4 kata itu, wajahnya dengan cepat menua dari seorang pemuda menjadi seorang lelaki tua. Tangannya yang menarik busur ke bulan purnama mengendur dan anak panah putih kedua ditembakkan. Raungan tajam menyerbu celah dalam formasi penyegel alam dengan panah, menuju ke arah Wang Lin. Wang Lin sudah dirugikan saat menghadapi satu anak panah. 2 anak panah adalah hidup dan mati baginya. Murid Wang Lin menyusut. Api di mata kirinya berputar seperti orang gila dan guntur di mata kanannya berkedip-kedip. Esensi di tubuhnya tiba-tiba meletus. Sudah terlambat untuk berpikir terlalu banyak saat ini.
dia hanya tahu bahwa jika dia tidak menghancurkan panah di tangannya sebelum panah kedua tiba, dia akan mati. Aura hiruk-pikuk tiba-tiba muncul di Cloud Sea Star System dan menyerbu. Ketika auranya semakin dekat, bayangan pria parubaya bertelanjang kaki muncul di hadapan Wang Lin. Wang Lin mengenal pria bertelanjang kaki ini. Itu adalah binatang buas yang kuat yang disegel oleh penguasa alam tertutup terakhir, Tai Aluo. Dia telah memilih untuk menghadapi panah kedua karena alasan yang tidak diketahui, memberi Wang Lin waktu yang berharga untuk kesempatan bertahan hidup. Saat dia muncul, dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Tangannya membentuk segel dan dia melangkah menuju panah kedua. Saat tangannya membentuk segel, sisik halus mulai muncul di sekitar Tai Aluo. Sisik-sisik ini tipis dan hitam, dan segera menutupi tubuhnya. Aku hanya bisa menundanya selama 3 tarikan napas untukmu. Gemuruh menggelegar bergema saat tangannya bertabrakan dengan anak panah. Kekuatan mengejutkan datang dari anak panah dan memasuki tubuhnya. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan lengannya mulai berputar. Seolah-olah dia tidak bisa menahan anak panah itu dan akan ditembus. Dia meraung, dan saat tubuhnya bergetar, sisik di tubuhnya terbang. Sisik-sisik ini tiba-tiba membentuk perisai. Ada 3 sisik emas aneh di tengah perisai. Tangannya yang menahan anak panah itu roboh hingga berlumuran darah. Kemudian panah kedua meluncur keluar dan bertabrakan dengan perisai skala. Gemuruh yang menggetarkan surga bergema. Perisai skala bergetar dan sisik di sepanjang tepinya runtuh. Dalam sekejap, hanya 3 sisik emas yang tersisa. Ini berlangsung 1 tarikan napas. Ketiga sisik emas ini runtuh dalam 2 tarikan napas, dan Tai Aluo mundur dengan senyuman pahit. Panah kedua tidak ditujukan padanya, jadi dia bisa mundur ketika dia bukan tandingannya. Tai Aluo telah melakukan apa yang dia janjikan dan menunda selama 3 tarikan napas. Ketiga napas ini sangat berharga bagi Wang Lin. Pada napas pertama, Wang Lin telah menggigit bagian atas lidahnya dan mengeluarkan kabut darah di hadapannya. Selama nafas kedua, api destruktif dari Realm Burning Umbrella berkumpul menuju Wang Lin dari segala arah. Api mengelilinginya dan menyatu dengan darah di depannya. Ini membentuk kekuatan penghancur, dan itu berhadapan dengan anak panah yang dia genggam di tangannya. Selama nafas ketiga, kabut hitam di belakang Wang Lin menyebar dengan gila-gilaan ke arah para penggarap alam luar di belakangnya. Di akhir 3 tarikan napas, anak panah itu bertabrakan dengan api penghancur yang menyatu dengan darah Orde Kuno Wang Lin. Anak panah itu hancur selapis demi selapis, namun dampaknya masih mengerikan. Setelah hancur, anak panah tersebut hanya membawa 20% dari kekuatan aslinya. Ia menerobos blokade yang dibentuk oleh tangan Wang Lin dan melesat ke area di antara alisnya. Selama proses ini, anak panah tersebut semakin hancur hingga jaraknya 3 inci dari alis Wang Lin dan hanya 10% dari ukuran aslinya. Ledakan menggelegar terdengar ketika sisa anak panah yang sangat kecil bertabrakan dengan area di antara alis Wang Lin. Jeritan menyedihkan bergema di seluruh dunia. Itu bukan dari Wang Lin tetapi dari para penggarap alam luar di belakangnya. Semua penggarap alam luar yang dikelilingi oleh kabut hitam layu menjadi mayat yang mengering. Panah patah itu roboh dan tubuh Wang Lin basah oleh keringat. Namun, bahayanya belum berakhir, panah kedua sudah mendekat. Tidak mungkin untuk menghindarinya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi gila. Dia meraung dan tangan kanannya menunjuk ke langit.
Pada saat kritis ini, dia tidak peduli lagi dengan konsekuensinya. Tangan kanannya terulur dan payung itu terbang ke arahnya sambil mengecil. Wang Lin lalu meraih pegangan payungnya. Memegangnya dalam genggamannya, kekuatan hidup Wang Lin dengan cepat mengalir ke payung kuno. Tubuh dewa kunonya dipenuhi dengan kehidupan. Pada saat bahaya ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Tubuh dewa kunonya segera menunjukkan tanda-tanda layu. Payung awalnya dibuka 10%. Pada saat ini, saat Wang Lin menyuntikkan kekuatan hidup ke dalamnya seperti orang gila, api mengerikan di dalamnya berkobar. Ketika panah kedua berjarak kurang dari 100 kaki, Wang Lin meraung dan tanpa ampun mendorong payungnya hingga terbuka 20%. Saat ini, payung kuno dibuka 20% dengan metode bunuh diri Wang Lin. Api destruktif yang dapat membakar ruang itu sendiri keluar dari payung. Ruang di sekitar Wang Lin runtuh di depan lautan api seolah-olah sedang dimurnikan, memperlihatkan kekosongan di bawah. Saat panah kedua mendekat, bertabrakan dengan payung yang terbuka 20%. Gemuruh menggelegar bergema dan panah kedua bergetar seolah-olah akan meleleh. Namun, kekuatan datang dari busur yang menyebabkan anak panah itu menembus lautan api dan berjuang untuk mendekati Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Jarak 100 kaki bisa dilintasi dalam sekejap oleh seorang kultivator, apalagi anak panah. Tubuh Wang Lin sudah layu, tetapi saat ini, dia menyuntikkan lebih banyak vitalitas ke dalam payung. Dia tampak seperti dewa kuno menjelang akhir hidupnya. Tubuhnya yang kuat sekarang seperti mayat. Payung pembakaran alam menyerap lebih banyak vitalitas dan membuka lebih banyak lagi saat Wang Lin mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Meskipun belum mencapai 30%, itu sudah sangat dekat. Alhasil, api yang keluar pun semakin dahsyat. Anak panah kedua jatuh 10 kaki dari Wang Lin. Namun, saat itu runtuh, kekuatan dari busur itu keluar dan bertabrakan dengan dada Wang Lin. Terjadilah ledakan yang menggelegar. Wang Lin batuk darah dan rasa sakit datang dari dadanya. Rasa sakit yang luar biasa ini menyebabkan dia mundur dengan cepat saat dia batuk darah. Namun, saat dia mundur, matanya bersinar. Dia sudah lama tidak terluka parah, dan cedera ini menyebabkan niat membunuhnya melonjak. Dia melambaikan tangannya saat dia mundur dan cahaya darah yang mengerikan muncul. Pedang darah muncul. Itu bisa menghancurkan apapun, tetapi hanya jika itu bersifat jasmani. Jika dilawan dengan panah putih yang terbuat dari vitalitas, itu tidak banyak gunanya. Pedang darah itu terbang menuju celah dalam formasi penyegel alam yang lebarnya sekarang kurang dari 200 kaki. Namun, pada saat ini, Wang Lin meraihnya, menekan niat membunuhnya, dan menghilangkan dorongan ini. Ada yang salah dengan ini. Saya telah gagal membunuh orang itu dan memancingnya keluar. Kultivator berkulit putih yang telah menjadi lelaki tua dipenuhi rasa tidak percaya dan ekspresinya suram. Dia kagum bagaimana dia tidak bisa membunuh Wang Lin setelah menembakkan dua anak panah. Pada titik ini dia sudah kehilangan terlalu banyak vitalitas dan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya dengan rasa kasihan. Dia dengan dingin menatap Wang Lin melalui formasi penyegel realem sebelum berbalik untuk pergi. Namun, saat dia mundur, energi iblis datang dari Cloud Star System. Energi iblis ini sangat cepat, itu setara dengan kecepatan panah sebelumnya. Saat energi iblis menyebar, iblis kuno dari sekte hantu muncul sebagai hantu di dekat formasi penyegel alam.
9 bintang di mata kirinya berputar. Matanya dipenuhi keserakahan saat dia menatap busur di tangan lelaki tua itu. Namun tubuhnya hanyalah hantu, artinya tubuh aslinya belum datang. Meskipun dia memiliki 9 bintang di matanya, itu hanyalah proyeksi belaka. Sambil menyeringai, dia mendekati kultivator berbaju putih dan tanpa ampun mencakarnya. Dia telah menunggu kesempatan ini selama beberapa waktu. Sebenarnya, dia sudah ada di sini ketika kultivator berbaju putih muncul, tapi dia takut dengan kekuatan busur, jadi dia menunggu sampai lelaki tua itu hendak pergi. Saat iblis kuno bintang 9 mendekati kultivator berbaju putih, dia tiba-tiba berbalik dan memperlihatkan senyuman yang bukan senyuman. Ikan besar tidak datang, tetapi ikan kecil datang. Tekanan tak terlihat menyebar dari sistem bintang kuno. Itu berubah menjadi jejak telapak tangan tak kasat mata yang ditekan secara diam-diam. Ekspresi avatar iblis kuno bintang 9 berubah dan keserakahan di matanya tiba-tiba menghilang. Dia berteriak dan dengan cemas mundur untuk menghindari telapak tangan. Namun, dia terlalu lambat dan dicengkeram telapak tangannya sebelum dia bisa kembali ke formasi penyegel alam. Telapak tangan itu terjepit tanpa ampun dan avatar iblis kuno bintang 9 itu runtuh menjadi sejumlah besar energi iblis. Telapak tangan menyerap semua energi iblis dan kemudian menghilang. Murid kepala penguasa, Feng Yi, datang atas perintah guruku untuk mengirimkan busur ini kepada sesama penggarap alam batin. Busurnya ada di sini. Kedua anak panah itu dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan busur ini. Jika ada yang percaya diri, Anda bisa mencoba menerimanya. Kultivator berbaju putih menggenggam tangannya dan melepaskan busurnya. Busur itu melayang sebelum celah dalam formasi penyegel alam. Cahaya lembut datang dari haluan. Itu memberikan daya tarik yang akan membuat orang gila. Guru telah memberikan perintah untuk memberikan alam batin 3 kesempatan untuk mengambil busur ini. Anda harus mengirim kembali 30% dari pembudidaya alam luar kami untuk setiap percobaan. Kalian menginginkannya atau tidak, ada niat membunuh di mata Wang Lin. Jika dia tidak menjadikan Nether Beast sebagai makhluk esensi hidupnya, maka membuka payung seperti itu akan menghabiskan 90% kekuatan hidupnya. Namun, bahkan dengan Nether Beast, dia tidak bisa sering melakukannya. Meskipun Nether Beast memiliki vitalitas yang hampir tak ada habisnya, ia masih tidak dapat menahan konsumsi payung kuno yang gila-gilaan. Untuk apa penguasa melakukan ini? Dia tampaknya sedikit takut. Dia ingin menggunakan busur ini untuk memikat seseorang agar muncul. Bab 1532, Hantu Tuasan. Alam batin benar-benar sunyi. Para kultivator langkah ketiga yang bertarung melawan Master South Cloud dan Master Hong San telah mundur dari pertempuran. Mereka memandang dengan dingin dari samping. Namun, selir kekaisaran surgawi merah memiliki ekspresi suram. Dia tidak tahu busur ini akan muncul, dan setelah mendengar kata-kata Feng Yi, sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa dia telah menjadi pion seseorang. Selir kekaisaran surgawi merah mendengus dingin dan melihat mimpi ungu dari sungai panggil. Dia tidak lagi memandang orang lain dan terbang menuju celah dalam formasi penyegel alam. Tidak ada yang menghentikannya, dan mata Tuan South Cloud berbinar. Selir kekaisaran surgawi merah telah memasuki sistem bintang kuno dan menghilang tanpa jejak. Adapun anak laki-laki berwajah dingin dan yang lainnya, mereka diam-diam merenung saat mereka mundur dan meninggalkan celah satu persatu. Apa?
Tidak ada sesama kultivator alam batin yang berani mengambil busur ini. Murid kepala penguasa menggelengkan kepalanya dan menatap para penggarap alam batin. Kesenjangan dalam formasi penyegel realem telah pulih hingga 100 kaki dan tepi formasi akan menutup sepenuhnya. Namun, ketika lebarnya kurang dari 70 kaki, telapak tangan besar yang telah runtuh tiba-tiba muncul kembali dan meraih formasi penyegel alam. Gemuruh yang menggelegar bergema saat ia menggunakan kekuatan besar untuk merobek celah tersebut. Celah yang hampir sembuh kini terbuka beberapa ribu kaki. Gemuruh yang menggelegar memekakkan telinga, dan tekanan yang tak tertahankan datang dari tangan. Guru Hong San dan teman-temannya terkejut dengan tekanan ini dan segera mundur. Wajah Wang Lin juga pucat. Dia terpaksa mundur beberapa ribu kaki karena tekanan. Mata Tuan Hong San menjadi dingin. Saat dia mundur, dia mengambil satu langkah ke depan dan melambaikan tangan kanannya. Cahaya merah muncul dan melesat ke arah telapak tangan yang merobek celah formasi penyegel alam. Pada saat yang sama, Master South Cloud memukul dahinya dengan telapak tangannya. Tubuhnya bergetar dan bayangan awan muncul di belakangnya. Awan ini mengembun menjadi patung-patung yang berjajar membentuk formasi. Mereka mengikuti lampu merah Guru Hong San menuju telapak tangan besar itu. Mimpi ungu sungai panggil, wanita parubaya cantik, Tuan Lufu, dan Tai Aluo semuanya menyerang pada saat yang bersamaan. Berbagai mantra terbang keluar dan menyatu dengan mantra Master Hong San dan Master South Cloud, membentuk badai yang mengguncang surga yang terbang menuju telapak tangan raksasa yang merobek formasi. Dengan perintah Wang Lin, yang terhormat Ling Dong dan Zhou Jin juga meluncurkan mantra mereka. Dapat dikatakan bahwa semua penggarap langkah ketiga dari alam batin telah meluncurkan mantra mereka untuk menciptakan badai ini. Bintang Dewa Kuno Wang Lin berputar dengan cepat dan dia melambaikan tangan kanannya. Kepala Dewa Kuno muncul dan tiba-tiba berubah menjadi kepalan besar. Tinju itu tertutup api dan guntur. Gemuruh bergema saat menyatu dengan badai, menciptakan pukulan paling kuat dari alam batin, dan melesat ke arah telapak tangan. Dalam sekejap, serangan paling kuat dari alam batin bertabrakan dengan telapak tangan. Saat mereka bertabrakan, energi iblis yang kuat datang dari alam batin untuk membentuk iblis kuno bintang 9. Matanya dipenuhi kebencian saat dia membuka mulutnya dan mengeluarkan energi iblis. Energi iblis ini berubah menjadi naga iblis yang besar dan melesat ke depan. Saat naga iblis itu terbang, 9 bintang iblis kuno terbang keluar dari mata kirinya dan menyatu dengan naga iblis itu. Ia menyatu dengan badai dan melesat ke arah telapak tangan. Gemuruh menggelegar mengguncang sistem bintang. Semua orang di alam dalam dan luar dapat mendengar ini dengan jelas. Badai itu bertabrakan dengan telapak tangan, menciptakan gel. Ombang kejut tak terbatas yang tersebar ke segala arah. Saat suara gemuruh bergema, Guru Hong San dan teman-temannya terbatuk-batuk darah dan segera mundur. Di bawah pengaruh yang kuat, 4 dari 5 jari segera roboh. Tepat pada saat ini, pukulan Orde Kuno Wang Lin tiba, mendarat di jari terakhir. Gemuruh menggelegar bergema dan tubuh Wang Lin bergetar dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Rasa sakit datang dari tangan kanannya seperti patah tulang. Dia mundur sekali lagi. Ketika jari terakhir di telapak tangan terkena pukulan Orde Kuno Wang Lin, itu menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Pada saat ini, naga iblis dari iblis kuno bintang 9 mendarat dan jari terakhirnya roboh.
Hanya telapak tangannya yang tersisa, dan ia dipukul mundur oleh serangan gabungan dari semua kultivator langkah ketiga dari alam batin. Gelombang kejut menyebar ke formasi penyegel realem. Hal ini menyebabkan formasi bergetar dan celah melebar dengan cepat. Selama gelombang kejut, busurnya masih melayang di sana, seolah-olah gaya ini tidak signifikan sebelumnya. Cahaya lembut di sekitarnya hanya terdistorsi sedikit. Telapak tangan yang kehilangan kelima jarinya mengeluarkan cahaya 5 warna. Sepertinya kelima jari itu akan beregenerasi. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Ruang di belakang Wang Lin dan yang lainnya bergetar. Raungan yang cukup kuat untuk mengejutkan siapapun datang dari alam batin di belakang mereka. Raungannya seakan-akan sangat jauh, namun dalam sekejap ia menjadi mengerikan. Ekspresi Guru Hong San dan teman-temannya berubah drastis. Wang Lin juga melihat ke belakang. Dia melihat pemandangan yang tidak bisa dia lupakan dalam hidupnya. 9 planet budidaya yang terbakar, 9 planet budidaya yang terbakar seperti matahari terbang melalui sistem bintang. Ruang angkasa itu sendiri hancur karena kecepatannya dan penyebaran riak yang tak terhitung jumlahnya karena suhunya yang panas. Mereka bergerak sangat cepat dan mendekat dalam sekejap. Mereka menyerbu ke arah busur yang mengambang di luar formasi penyegel alam. Telapak tangan raksasa yang mulai pulih melambai dan menghalangi sebelum haluan. Itu bertabrakan dengan planet yang terbakar pertama. Gemuruh menggelegar bergema saat planet pertama yang terbakar berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Ketika bertabrakan dengan telapak tangan, ia roboh, dan benturan yang kuat memaksa telapak tangan tersebut mundur. Namun, sebelum mundur 10.000 kaki, planet kedua tiba dan telapak tangan mundur sekali lagi. Planet budidaya ketiga mendekat dan bertabrakan dengan telapak tangan. Telapak tangan raksasa itu bergetar dan tiba-tiba meledak. Saat meledak, bayangan berjubah hitam keluar. Bayangan berjubah hitam adalah penguasa yang dilihat Wang Lin di luar makam Orde Kuno. Setelah dia muncul, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan dia melambaikan tangannya. Cahaya terang datang dari tangannya yang layu. Seolah tangannya telah menjadi cahaya abadi pertama di dunia ini. Tangan kanannya yang terangkat menekan planet budidaya keempat. Gemuruh menggelegar bergema dan planet keempat runtuh, tetapi bayangan berjubah hitam juga mundur beberapa langkah, dan cahaya di tangannya runtuh. Planet kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan semuanya tiba pada waktu yang bersamaan. Ketika mereka mendekati bayangan berjubah hitam, mereka semua meledak sekaligus, membentuk dampak yang tak terlukiskan yang menyebar di sistem bintang kuno. Gelombang panas menyebar ke kedalaman sistem bintang kuno. Saat gelombang panas berlalu, langit berbintang hancur. Bayangan berjubah hitam didorong ke belakang dan dia mengeluarkan seteguk darah. Seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Kamu belum mati. Suara serak penuh keterkejutan datang dari orang berbaju hitam. Aku tidak mati. Sebuah suara yang datang dari tempat yang tidak diketahui di alam batin mengalir ke alam luar seperti orang gila. Planet yang terbakar ke-9 menghantam bayangan berjubah hitam. Bayangan berjubah hitam itu mengeluarkan suara gemuruh dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Sebuah sumur raksasa muncul di belakangnya, dan ada bulan sabit terpantul di dalam sumur. Pada saat ini, tangan kiri bayangan berjubah hitam yang mengering itu meraih ke dalam air sumur. Dia mengambil bulan sabit dari sumur. Tidak ada yang tahu apakah dia telah mengambil air sumur atau bulan sabit. Singkatnya,
Ada banyak air, dan di dalam air itu ada bulan sabit. Setelah dia memancingnya, bayangan berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan air sumur mengalir menuju planet ke-9. Keduanya langsung bertabrakan, namun air sumur dengan cepat menguap. Dalam sekejap, air sumur berubah menjadi gas putih. Namun, pada saat yang sama, planet budidaya hancur berkeping-keping. Seseorang dapat dengan jelas melihat tanda bulan sabit muncul di planet tersebut. Tanda ini menembus planet ini, menyebabkannya runtuh dan menembus kehampaan. Saat itu, ketika aku membantai jalanku ke alam luar, tidak satupun dari 5 master yang menjadi tandinganku, dan aku mencuri Joss Flames dalam jumlah besar. Hari ini kita bertemu lagi, dan kamu masih sangat lemah. Suaranya kuno, tapi sangat mendominasi. Saat suara itu selesai berbicara, sosok buram muncul di tempat bulan sabit akan mendarat. Sosok itu melambaikan tangan kanannya dan menuliskan kata, pertempuran. Kata, pertempuran, menyebabkan bulan sabit runtuh. Orang-orang hanya tahu bahwa dia menggunakan kekuatan Oman untuk mengusirmu, tapi mereka tidak tahu tentang peringatan di dalam Oman itu. Jika Anda berani melangkah ke alam batin, Anda pasti akan mati. Kamu penakut seperti tikus. Bocah pelayan telapak tangan kecil, kamu berani menyebut dirimu penguasa. Selain anggota keluarga Li, tidak ada orang lain yang bisa mengenalinya sebagai pemiliknya. Karena kamu telah mengambilnya sebagai umpan, orang tua ini akan menerimanya. Suara sosok buram itu terdengar tenang, dan dia melangkah menuju haluan yang melayang di sana. Hantu tua San, kamu masih belum mati. Bayangan berjubah hitam itu mengangkat kepalanya. Bagian atas jubahnya terkoyak-koyak, memperlihatkan wajah di bawahnya. Bab 1533, Binatang Nether bangkit. Itu adalah wajah yang sangat tua yang dipenuhi kerutan. Seolah-olah tubuhnya sudah hidup terlalu lama. Kerutan itu seperti selokan, dan memancarkan aura kuno. Ada tanda di antara alisnya. Tanda ini tampak seperti bekas luka, seolah-olah seseorang telah mencapnya bertahun-tahun yang lalu. Adapun bentuk tanda ini, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Meskipun orang ini sudah tua, tidak ada sehelai rambut pun di wajahnya. Seolah-olah rambut tidak akan pernah tumbuh di wajahnya, atau tidak akan pernah muncul di wajahnya. Yang berdaulat, bocah pelayan sidik jari kecil. Wajahnya pucat saat dia menatap hantu tua San. Matanya dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya, tapi dia tidak berani membuka mulut. Dia meraih murid utamanya dan dengan cepat melarikan diri. Sosok samar-samar itu mendekati haluan yang melayang di sana. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah haluan. Saat dia hendak mengambilnya, sosok buram itu berseru pelan. Ekspresinya sepertinya berubah, tapi dia tidak menarik tangan kanannya tapi malah mengulurkannya lebih cepat. Tali busurnya ditarik lurus, tetapi di ujungnya, cahaya 7 warna menyala. Saat cahaya 7 warna menyala, tali busurnya putus. Memang ada 7 warna, mata sosok buram itu bersinar terang. Terdengar dengungan dan suara gemuruh yang menyedihkan datang dari tali yang putus. Cahaya 7 warna terbang bersama dengan busur yang dibentuk oleh tali putus. Tali busur awalnya tidak panjang, tetapi saat ini memanjang tanpa batas. Segala sesuatu di dalam busur dipisahkan dari ruang normal. Mata lelaki tua buram itu mendengus dingin saat dia meraih busur dan melemparkannya kembali ke alam batin. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur,
tetapi dia terpotong oleh tali busur. Biasanya, dia tidak akan peduli, tapi tali busurnya memancarkan cahaya 7 warna. Dia mengangkat tangan kanannya dan menulis kata, pertempuran, 7 kali berturut-turut. Saat ketujuh kata itu muncul, kata-kata itu dipatahkan oleh tali busur. Ketika ketujuh kata itu hancur, ekspresi lelaki tua itu menjadi serius. Dia memuntahkan seteguk energi putih dan membentuk kata putih, pertempuran. Tali busurnya mendekat dan bertabrakan dengan kata putih itu, menyebabkannya berhenti sejenak. Selama jeda ini, sosok buram itu mundur kembali ke formasi penyegel alam. Taois 7 warna, kamu benar-benar menyerang. Ini adalah kesempatan ketiga dan terakhir Anda. Cetakan jutaan jiwa budidaya, karena Anda telah mengambil inisiatif untuk membuka segel, orang tua ini akan menunggu. Saat dia memasuki formasi penyegel realem, kata putih menghilang dan tali busur menyerang formasi penyegel realem. Formasi itu bergetar. Sebelum roh formasi muncul, retakan besar muncul di dalam formasi dan tali busur memasuki alam batin. Yang paling dekat dengan formasi penyegel alam bukanlah para pembudidaya sungai panggil atau seluruh langit, melainkan puluhan ribu penyerbu alam luar yang terjebak oleh daun kuno Wanglin. Pada saat ini, tali busur diikatkan ke area yang disegel oleh daun kuno. Tidak ada jeritan yang menyedihkan, karena itu terjadi terlalu cepat. Hanya setelah tali busur lewat barulah puluhan ribu penggarap alam luar runtuh. Tali busur bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan, dan mereka dipotong menjadi 2. Hantu tua Zan yang kabur itu menyeringai dan menghilang tanpa jejak ketika tali busurnya mendekat. Dia muncul tiba-tiba dan pergi dengan tiba-tiba. Seolah-olah dia datang hanya untuk memastikan sesuatu dan membawa busur ke alam batin pada saat yang bersamaan. Dari saat dia tiba hingga saat dia pergi, dia bahkan tidak pernah melihat kehaluan. Tidak perlu menyebutkan para pembudidaya di sini. Termasuk Wanglin, semuanya tidak relevan, seperti semut. Jika busur ini mengenali pemiliknya, itu adalah harta karun. Jika tidak, dibutuhkan kekuatan hidup untuk menggunakannya dan itu akan menjadi sangat lemah. Jika ada di antara Anda yang menyukainya, Anda dapat memainkannya. Suaranya bergema dan perlahan menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tali busur putus, formasi penyegel alam runtuh, dan banyak orang meninggal. Tali busur sepertinya telah melepaskan seluruh kekuatannya, dan tali yang putus mengikuti kemana busur itu dilemparkan oleh hantu tua Zan ke alam batin. Kebetulan saja menuju Wanglin. Apakah ini suatu kebetulan atau tidak? Untuk mengambil atau tidak, kedua keputusan ini tiba-tiba muncul di benak Wanglin saat dia melihat busur mendekat. Tali busur telah kehilangan sebagian kekuatannya, namun masih melayang-layang, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Busur ini, aku akan mengambilnya. Wanglin mengungkapkan tatapan menipu. Dia sangat dekat dengan haluan, dan pada saat ini, dia melangkah maju dan meraihnya. Dia meraih busurnya. Saat dia meraih busurnya, kekuatan yang kuat memasuki tangan kanannya. Tangan kanannya roboh karena kekuatan yang kuat ini. Darah berceceran di mana-mana dan busurnya hendak terbang. Kegilaan muncul di mata Wanglin dan tangan kirinya meraih busur. Lengan kirinya bergemuruh dan berlumuran darah, tapi tidak roboh. Namun, ketika dia menangkap busur itu, tali busur itu diikatkan ke pinggangnya dan menembusnya. Rasa sakit yang hebat menyapu dirinya seperti gelombang. Di bawah rasa sakit ini,
bahkan Wang Lin menjerit menyedihkan. Retakan muncul di pinggangnya dan tubuh di bawah pinggangnya terpisah dari bagian atas. Tubuhnya terbelah dua oleh tali busur. Tubuh di bawah pinggangnya ambruk hingga berlumuran darah. Wajah Wang Lin menjadi pucat dan dia terlempar ke belakang. Penglihatannya kabur. Harga untuk mendapatkan busur itu terlalu mahal. Saat Wang Lin terlempar ke belakang oleh haluan, dia jelas merasakan hal itu memancarkan kekuatan penolakan yang kuat. Seolah-olah tidak ada orang lain yang bisa mengenali mereka sebagai pemiliknya. Jika Anda ingin mengendalikan busur ini, Anda akan menawarkan kekuatan hidup Anda. Jika tidak, meskipun Anda memegangnya di tangan, Anda tidak dapat menggambarnya. Ketika Wang Lin merasakan aura membandel dari haluan, rasa sakit yang hebat menyebabkan dia batuk darah. Hanya bagian atas tubuhnya yang tersisa. Selain saat dia masuk ke makam Orde Kuno, cedera seperti ini jarang terjadi. Nether Beast telah tertidur sejak melahap badai emas, tapi masih terhubung dengan Wang Lin. Rasa sakit yang luar biasa ini memasuki pikirannya dan menyebabkan Nether Beast yang sedang tidur terbangun pada saat ini. Saat terbangun, seberkas cahaya hantu terbang keluar dari tubuh Wang Lin. Awalnya tidak besar, namun lama-kelamaan menjadi sangat besar. Tubuh besar Nether Beast tiba-tiba muncul di ruang kacau ini. Merasakan rasa sakit yang luar biasa ini, Nether Beast sepertinya melupakan ketakutannya dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Ia membuka mulutnya, tapi tidak untuk melahapnya. Sebaliknya, cahaya keemasan yang mengerikan sepertinya dilepaskan bersamaan dengan suara gemuruh. Badai emas. Badai emas yang ditelannya tetapi tidak berhasil dicerna telah dimuntahkan. Cahaya keemasan ini segera membuat mustahil untuk melihat apapun. Cahaya keemasan dengan cepat meluas saat dikeluarkan dan terbang menuju formasi penyegel alam. Badai emas ini cukup kuat untuk menghancurkan sistem bintang, dan hampir tidak ada yang bisa menahannya. Ekspresi penguasa berubah drastis, terutama setelah dia melihat Nether Beast. Matanya dipenuhi kegembiraan dan teror. Saat gemuruh bergema, badai emas menyerbu ke dalam formasi penyegel alam dan meletus keluar. Kekuatan destruktif tiba-tiba meletus. Ekspresi para pembudidaya sungai panggil, seluruh langit, dan lautan awan menjadi pucat. Mata Guru Hong San dan teman-temannya menjadi merah. Mereka mati-matian menggunakan mantra untuk memindahkan puluhan ribu pembudidaya ini dengan paksa. Dalam sekejap mata, tidak ada kultivator alam batin yang tersisa di medan perang ini. Semua penggarap alam batin dipindahkan oleh Guru Hong San dan teman-temannya. Bahkan mereka sendiri sudah pergi dalam sekejap. Adapun Wang Lin, mereka ingin menyelamatkannya, tapi dia berada di tempat badai emas diludahkan, jadi mereka tidak bisa mendekat karena kekuatan penghancurnya. Lingdong dan Zhou Jin yang terhormat harus mundur dan pergi ketika badai emas meletus. Saat badai emas menyebar, formasi penyegel alam runtuh dalam skala luas. Giok itu dengan cepat menghilang dan menyebar ke formasi penyegel alam. Ketika batu giok itu pergi, penguasa istana dari istana hukuman surga bebas. Namun, begitu dia melepaskan diri, dia dilahap badai emas. Dia tidak berteriak sama sekali sebelum jiwa aslinya, Josh Flames, dan semuanya lenyap. Sistem bintang kuno di luar formasi penyegel alam juga terkena dampak badai emas, dan terjadi keruntuhan yang meluas. Setelah waktu yang lama, raungan mengerikan bergema dan seluruh medan perang diselimuti badai emas dengan formasi penyegel alam sebagai pusatnya.
Di dalam badai emas, formasi penyegel alam runtuh, ruang alam luar runtuh, dan ruang alam dalam runtuh. Badai emas ini meluas hingga tingkat tertentu sebelum melepaskan ledakan yang terdengar di seluruh alam dalam dan luar sebelum meledak sepenuhnya. Setelah badai berlalu, medan perang pertama berubah menjadi lubang hitam raksasa yang membentang bermil-mil dan memblokir lubang di formasi penyegel alam. Setelah Nether Beast memuntahkan badai emas, ia membuka mulutnya dan melahap Wang Lin dan busurnya. Ketika kekuatan destruktif mulai menyebar, ia berubah menjadi biji sesawi, satu, dan menghilang. Raungan gemuruh terus keluar dari lubang hitam besar yang menutup celah antara alam dalam dan luar. Suara ini akan bertahan selama 10, ratus, ribu, puluhan ribu tahun berikutnya, dan tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Pertarungan pertama berakhir dengan cara yang aneh. 1. Oke, saat menjelaskan skill ini untuk Nether Beast ia agak bingung. Saya pikir itu adalah sesuatu yang membuatnya tidak terlihat, tetapi kata-katanya ternyata agak langsung. Secara harfiah bisa berubah menjadi biji sesawi atau menurut saya menyusut hingga sekecil biji sesawi. Bab 1534. Pencarian. Pusaran raksasa ini menyedot kabut khas Wang Lin dan menjadi pusaran kabut. Pertempuran ini merupakan pukulan besar bagi alam luar. Hal ini menyebabkan para penggarap alam luar yang hiruk-pikuk merasa sadar. Dunia luar telah menderita terlalu banyak dalam pertempuran ini. Para penggarap lebih dari selusin suku semuanya mati. Tidak ada yang selamat dari orang-orang yang memasuki alam batin. Nenek moyang klan burung gereja api telah meninggal. Nan Zhao yang terhormat telah meninggal, dan bahkan penguasa istana hukuman surga telah binasa. Lebih dari 100.000 kultivator terkubur di alam batin. Seluruh sistem bintang kuno diliputi kesedihan. Kesedihan ini sangat kuat, dan perlahan berubah menjadi kemarahan, kemarahan karena balas dendam. Dipengaruhi oleh kemarahan ini, semakin banyak klan alam luar yang meminta agar perang dilanjutkan. Ketika seruan perang meningkat, Dewan Kedaulatan memberi perintah untuk mempersiapkan pertempuran kedua. Seluruh alam luar mulai bersiap. Mereka menunggu pertempuran kedua untuk membalas dendam. Beberapa monster tua yang telah berada dalam budidaya pintu tertutup selama puluhan ribu tahun, seperti yang dibicarakan oleh Dao Master Blue Dream, keluar dari budidaya pintu tertutup. Mereka menatap alam batin dengan niat membunuh. Nama penguasa alam tertutup Wang Lin telah diingat dengan kuat oleh alam luar. Mereka mengatupkan gigi karena kebencian. Wang Lin lah yang telah membunuh leluhur klan burung pipit api, membunuh yang terhormat Nan Zhao, membunuh avatar Grandmaster Yun Luo, dan menghancurkan pulau tempat dia berada, sehingga keberadaannya tidak diketahui. Orang inilah yang telah melepaskan racun laut dan binatang nyamuk yang menjadi mimpi buruk bagi para penggarap alam luar. Orang inilah yang telah membunuh banyak penggarap alam luar yang menghancurkan kepercayaan alam luar. Dia adalah penguasa alam tertutup, dia harus mati. Kemunculan Wang Lin didistribusikan oleh Dewan Kedaulatan dan sekarang diketahui oleh semua penggarap alam luar. Mereka juga telah memberikan hadiah yang belum pernah terjadi sebelumnya hanya dengan membunuhnya. Para penggarap Cloud Sea telah menderita banyak korban dalam pertempuran ini, dengan hanya ribuan yang tersisa, seluruh Cloud Sea sekarang hampir ditinggalkan karena pertempuran ini. Banyaknya kematian menyebabkan sebagian besar sekte di Laut Awan menjadi kosong. Yang tersisa adalah para petani yang lemah. Ribuan pembudidaya Cloud Sea yang masih hidup menanggung beban mendidik para pembudidaya masa depan.
Mereka mengumpulkan berbagai sekte dari sebelumnya untuk membentuk 10 sekte Laut Awan di masa depan. Untungnya, sekte dewa, sekte iblis, dan sekte hantu belum mengungkapkan terlalu banyak kekuatan mereka. Tapi mereka hampir tidak bisa mempertahankan situasi saat ini di Cloud Sea. Karena banyaknya keruntuhan yang disebabkan oleh pertempuran ini, seluruh Cloud Sea menjadi tidak stabil. Perpecahan spasial muncul di mana-mana, jadi sangat berbahaya untuk terbang melalui Cloud Sea. Sekte Iblis telah mengirimkan hampir 70% pembudidaya mereka untuk ditempatkan di lokasi pertempuran pertama. Tanpa formasi penyegel alam, sekarang menjadi gerbang menuju alam batin, meskipun area tersebut dipenuhi dengan badai spasial. Sekte hantu juga telah mengirim sejumlah besar kultivator untuk ditempatkan di sini. Adapun sekte dewa, di bawah kepemimpinan Mu Bingmei, mereka membentuk formasi yang kuat dan membentuk blokade untuk pertempuran kedua yang akan segera terjadi. Para penggarap sungai yang dipanggil meninggalkan sebagian dari kelompok mereka di sini di luar pusaran kabut, dengan wanita parubaya yang cantik sebagai pemimpinnya, dan menetap. Para penggarap Alheaven juga telah meninggalkan sebagian dari kelompok mereka. Sisanya kembali ke rumah untuk mempersiapkan pertempuran kedua. Sistem bintang kekosongan cemerlang yang tidak pernah muncul dalam pertempuran ini mengirimkan 10.000 pembudidaya setelah pertempuran berakhir. Mereka dipimpin oleh seorang wanita mengenakan gaun biru air dan duduk di luar pusaran kabut. Wanita ini sangat cantik tapi juga sangat dingin. Rasa dingin di matanya menyebabkan semua penggarap di sekitar pusaran merasa seperti sedang menghadapi gunung es. Dalam pertempuran pertama, Grandmaster Yun Luo dari alam luar mengejutkan Guru Hong San dan yang lainnya. Karena Grandmaster Yun Luo, pasukan alam batin menjadi sangat pasif selama pertempuran. Mereka bahkan tidak bisa menurunkan formasi. Kemampuan Grandmaster Yun Luo dalam mengerahkan pasukan dan meramal meninggalkan kesan mendalam pada Grandmaster Hong San dan yang lainnya. Jika penguasa alam tertutup tidak membunuh avatarnya, bahkan ketika bala bantuan sungai panggil dan seluruh langit datang, mereka akan menderita banyak korban. Sangat sedikit perang besar yang terjadi di alam batin. Puluhan ribu tahun berlalu, mereka perlahan-lahan kehilangan pengalaman dalam pertempuran semacam ini. Pertempuran ini adalah sebuah pelajaran, tetapi pada saat yang sama, hal ini membuat Guru Hong San dan rekan-rekannya memahami bahwa meskipun seseorang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, pasukan tanpa pemimpin hanyalah segenggam pasir. Wanita dengan gaun biru air dibawa ke sini oleh Master South Cloud dari sistem Brilliant Void Star. Dia bukan hanya pemimpin para penggarap Brilliant Void, tetapi juga panglima tertinggi dari semua penggarap alam batin di sini. Setelah pertempuran ini, nama penguasa alam tertutup Wang Lin telah menyebar seluruhnya ke alam batin. Hampir semua wilayah alam dalam mengetahui manfaat penguasa alam tertutup dalam pertempuran ini. Membunuh leluhur langkah ketiga klan burung pipit api, membunuh penggarap langkah ketiga alam luar yang terhormat Nan Zhao, membunuh panglima tertinggi alam luar, Grandmaster Yun Luo. Dengan kapaknya, dia telah menghentikan pasukan penyerang ketiga dari alam luar dan menyebabkan puluhan ribu penggarap alam luar tidak berani mengambil setengah langkah ke alam dalam. Dengan kekuatan satu orang, dia telah menghentikan para penggarap alam luar untuk melarikan diri dari alam dalam. Berbagai cerita ini memberi para penggarap alam batin rasa percaya diri dan rasa hormat yang tinggi. Mereka ingat nama Wang Lin,
mereka ingat gelar penguasa alam tertutup. Prestise Wang Lin meningkat pesat di alam batin dan menekan prestise Master Hong San dan rekan-rekannya. Ia menjadi pemimpin spiritual alam batin. Di akhir pertempuran, penguasa alam tertutup Wang Lin melepaskan Nether Beast miliknya dan membasmi kekuatan penyerang terakhir. Pusaran kabut adalah sesuatu yang dia bawa keluar. Siapapun yang tidak mempercayai hal ini akan terdiam ketika mereka tiba di lautan awan dan melihat pusaran kabut. Kemudian rasa hiruk-pikuk perlahan muncul jauh di dalam hati mereka. Hampir semua pembudidaya yang ditempatkan di luar kabut diam-diam menyaksikan pusaran yang mengejutkan hati dan pikiran mereka. Setelah sekian lama, mereka akan membungkuk hormat lalu pergi. Jika masih ada yang tidak percaya, perkataannya tidak akan terdengar oleh para penggarap laut awan, terutama ribuan penggarap yang selamat dari pertempuran. Masing-masing dari mereka sangat fanatik dalam hal Wang Lin. Mereka tidak akan membiarkan rasa tidak hormat terhadapnya. Bagi mereka, penguasa alam tertutup Wang Lin adalah kemuliaan mereka. Bahkan jika teman baik dari sistem bintang lain mengatakan sesuatu yang tidak sopan, mereka akan segera menyerang teman itu. Nama Wang Lin menjadi legenda di alam batin. Namun, legenda ini telah hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Tuan Hong San dan yang lainnya bekerja sama membaca mantra untuk menemukan Wang Lin, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Nether Beast yang telah berubah menjadi benih sepertinya telah mengalami sesuatu yang aneh, dan tidak ada yang dapat menemukannya. Namun, para penggarap laut An percaya bahwa penguasa alam tertutup masih hidup. Tuan Lufu percaya bahwa penguasa alam tertutup masih hidup. Si Zifeng dari Alheaven dan Xie King dari planet Lingdong percaya bahwa guru mereka masih hidup. Sengong Hu dan Zhan Konglei juga mempercayai hal ini. Tanda budak Lingdong dan Zhou Jin yang terhormat belum memudar, dan banyaknya nyamuk beracun di sistem bintang laut awan membuat banyak orang percaya bahwa penguasa alam tertutup masih hidup. Mu Bingmei, yang telah menjadi master sekte Dewa Sekte karena satu baris dari Wang Lin, meneteskan air mata, tapi dia sangat yakin Wang Lin masih hidup. Dalam kesedihan, si Tunan berhenti berkultivasi di alam surgawi hujan dan diam-diam pergi minum. Dia minum terlalu banyak dan tertawa sambil melihat ke langit. Namun, saat dia tertawa, air mata mengalir tak terkendali. Dia minum selama 3 hari, dia tertawa selama 3 hari, dan dia menangis selama 3 hari. Kemudian, dia memutuskan untuk meninggalkan alam surgawi hujan. Dia akan menemukan saudaranya. Ketika dia pergi, Zoro berlinang air mata. Melalui permintaannya yang teguh, dia pergi bersama si Tunan, Kepala Besar dan Lei Ji pergi 2 hari setelah si Tunan pergi. Mereka akan mencari tuan mereka. Orang pertama yang meninggalkan alam surgawi hujan bukanlah si Tunan melainkan 13. Ketika dia mendengar tentang situasinya, dia pergi tanpa ragu-ragu dengan patung Wang Lin. Banyak orang mencari penguasa alam tertutup Wang Lin, tetapi tidak peduli seberapa sering mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan satu pun petunjuk. Di mana kamu? Si Tunan dan Zoro melihat ke sistem bintang yang luas. Di mana kamu? Di sistem bintang seluruh langit, si Zifeng, Xie King, dan rekan-rekannya diam-diam memandangi langit berbintang. Di Sekte Dewa, setelah menyelesaikan beberapa masalah sepele, Mu Bingmei yang sangat lelah meminum semangkuk sup obat. Dia diam-diam melihat ke langit di luar paviliun dan bergumam pada dirinya sendiri, "Di mana kamu?"
Di luar pusaran kabut di laut awan, wanita berpakaian biru air melihat ke pusaran kabut, dan setelah sekian lama, dia membiarkannya menghela nafas. Kamu tidak tahu siapa aku, di mana kamu. 13 diam-diam terbang melintasi bintang-bintang. Dia memiliki ekspresi penuh tekad saat dia mencari tanpa henti, mengandalkan koneksi samar dan aura dari patung itu. Binatang nyamuk juga mencari Wang Lin. Jumlah mereka banyak, dan dengan lautan racun yang menyatu ke dalamnya, mereka mendapatkan racun yang kuat. Mereka tidak menyerang kultivator manapun, namun gerombolan itu melolong saat mereka mencari. Desisan sedih mereka seperti anak kecil yang baru saja kehilangan orang tuanya. Setiap pembudidaya yang melihat kelompok nyamuk ini akan berhenti dan membungkuk ke arah mereka. Di Brilliant Void Star System, atau Alliance Star System, terdapat area kacau yang dipenuhi pecahan batu di wilayah paling utara. Saat ini, ada bongkahan kerikil seukuran kepalan tangan yang mengambang di sana. Potongan kerikil ini ditutupi lubang-lubang yang terhubung ke bagian dalam, Nether Beast yang telah berubah menjadi benih bersembunyi di sini. Ia ketakutan oleh badai yang merusak dan kehilangan akal sehatnya. Dengan kepribadiannya, ia bersiap bersembunyi di sini sampai mati. Dunia luar terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.